PDIP dalam hal ini tentu sangat diuntungkan karena syarat minimal untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur khususnya di Jakarta itu dipermudah. Rehadi ataukah yang lain? Peluang Mas Anies dengan Pak Hindar gimana Pak? Ya namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosialnya juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun. Dengan banyaknya saya mau sedikit mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan, pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak begitu. Oke, terima kasih. Ini sama mirip-mirip dengan 90 kan, ubah ini ubah syarat kan. Waktu itu kan perdebatan saya diserang macam-macam tuh. Ada macam-macam mengatakan bahwa ini Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah ini sama ini. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi juga mengubah syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Kali ini ada kabar gembira buat PDIP, Rocky Gerung, Amin Rais, Refli Harun, serta kawan-kawannya. Demokrasi ditegakkan, begitu katanya. Kata mereka, kalau kata kita, ya biasa aja. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora dan membuat partai atau gabungan partai politik beserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan itu diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang diikuti 9 hakim MK. Salah satunya adalah Paman Gibran yang meloloskan pada saat Pilpres. Keputusannya itu kontroversi. Nah, artinya kembali lagi MK mengubah undang-undang atas dasar apa? Atas dasar keinginan siapa? Apa mungkin ini keinginan Pak Jokowi? Nah, harusnya PDIP, mahasiswa Refli Harun, Rocky Gerung serang kembali MK dengan mengubah undang-undang ini menjadi partai bisa lolos. Harusnya begitu. Jangan pada saat Pilpres saja ketika MK mengubah undang-undang mereka nyerang, bahkan ngeri serangannya. Tapi dengan keputusan yang ini mereka malah tertawa, senyum. Mereka berpikir ini kemenangan masyarakat, warga, rakyat. Sebenarnya sih sama aja ya buat kita-kita, orang warga biasa. Itu mah permainan elit aja. Kita tahu kok politisi. Kalau tidak menguntungkan buat mereka, mereka akan menyerang habis pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau menguntungkan mereka, ya atas nama rakyat. Senyum-senyum sendiri. Bahagia rasanya, hatinya. Ayo dong, demo MK, jangan pada saat Pilpres aja. MK di demo, padahal keputusan itu keputusan 9 hakim. Sekarang pun juga sama. Jangan pembenaran saja. Ya untuk kita masyarakat harus juga bisa tahu bahwasannya itulah permainan di negeri ini selama ini. Justru kita harus mendukung calon yang bagus untuk negara ini. Kita harus pilih pemimpin yang baik, yang menurut kita bisa kerja. Dan selama ini mungkin bisa jadi pembuktian bahwasannya tak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi, bahwasannya itu murni keputusan MK. Mari kita simak saja bagaimana komentar para politisi, selanjutnya juga pengamat politik dan pakar hukum atas dikabulkannya
sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora ini. Mari kita simak bersama. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini kita dengar secara terbuka menjadi oase, menjadi kabar baik bagi demokrasi kita, karena partai politik yang selama ini dinilai dia gagal mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, salah satunya di Jakarta, dia kemudian punya kesempatan untuk mengusulkan jagoan yang mereka punya. PDIP dalam hal ini tentu sangat diuntungkan karena syarat minimal untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, khususnya di Jakarta, itu dipermudah. Sehingga PDIP dengan kursinya yang 14% hasil pileg di DPRD Jakarta ini sudah cukup untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, kita tinggal tunggu apakah PDIP tertarik untuk mengusung nama-nama besar seperti Anies Baswedan, ataukah Ahok, ataukah Rano Karno, ataukah Hendar Prihadi, ataukah yang lain. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendar gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang itu dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosialnya juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Artinya udah Tanggapannya, Bang? Kode tuh, Mas. Bung Karno kan proklamator bangsa, bapak bangsa. Apalagi di dalam pidato Ibu Mega sebagai inspektur upacara menegaskan Bung Karno ini dalam perspektif geopolitik itu peran kepemimpinannya membebaskan bangsa-bangsa Asia Afrika, terutama bangsa-bangsa Islam. Dan kemudian Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pahlawan bangsa Islam. Sehingga inilah yang kemudian Pak Anies memberikan apresiasi. Dan kami terima karena Bung Karno adalah bawa bangsa kita semua. Mas Hasto, ini kan yang mengajukan Partai Gelora sama Partai Buruh itu dari DPP PDIP, apakah menyampaikan terima kasih ke kedua partai itu? Ya, ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalan. Dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Berarti setelah ini akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Siap lawan 12 partai, Mas? Kita kan bersama dengan rakyat. Ya, yang kita lawan ini ya mereka ya judi online, ya kita lawan. Gembong-gembongnya harus kita lawan. Kami dukung KPK agar bisa menangkap gembong judi online. Pesan khusus nggak disampaikan di dalam? Pesan khusus kepada Kang Emil dan juga pasangan terkait dengan pencalonan depan. Oh, saya kan udah 2 kali pilkada ya. Untuk wali kota Bandung pas lawan jumlah pasangannya 8. Waktu gubernur Jawa Barat pasangannya 4. Sekarang juga Jakarta lebih banyak, lebih bagus, lebih menyenangkan lah ya, apapun itu. Makanya satu persatu saya lalui. Kang Emil tentang putusan MK dong, Kang. Ya, jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini kan. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan pengumuman resminya ya. Berarti dengan banyaknya saya mau sedikit mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan. Pernah banyak sekali di Wali Kota Bandung 8 pasang, pernah 4 pasang, makin banyak makin banyak. Oke, terima kasih. Ya, ini kan sama dengan putusan 90 kemarin itu. Begitu dia diputuskan kan secara hukum berlaku sebagai hukum, dan dengan begitu maka serta-merta bisa digunakan sebagai preferensi rujukan hukum untuk tindakan-tindakan hukum yang dimaksudkan oleh putusan itu. Dalam hal ini karena ini menyangkut dengan pilkada, maka serta-merta berlaku dalam pilkada. Nah, bagaimana pandangan? Ya, silakan, Bang. Tepatnya partai-partai yang semula tidak sampai 20% perolehan kursinya secara nasional, sekarang ini dengan syarat yang baru sah untuk mengajukan calon kepala daerah. Nah, bagaimana dengan keputusan dari hal ini yang telah diputuskan oleh MK? Partai politik ini akhirnya bisa mengusung cagup yang
di mana partai politik tersebut tidak memiliki kursi di DPRD. Bagaimana Anda melihatnya? Yang sejauh yang saya tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu cuma tidak menghapuskan syarat angka-angka itu, tapi menurunkan angka dari 20% ke 6,5%. Jadi hukumnya adalah partai hanya bisa mengajukan calon kalau dia memperoleh suara 6,5% atau secara keseluruhan 2 juta. 6,5% dari total perolehan suara atau 2 juta dikonversi ke suara masing-masing itu 2 jutaan. Hukumnya adalah kalau partai-partai yang memperoleh suara kursi 6,5% di KTO, maka dia berhak untuk mengajukan calon. Iya. Nah, Bang Margarito, apakah lantas keputusan ini langsung berlaku sejak putusan disampaikan, Bang Margarito? Sejauh yang saya mengerti sampai detik ini ya, saya belum detail mengikutinya, tapi secara hukum begini, kalau amar putusannya tidak menyatakan bahwa putusan ini akan berlaku suatu hari kelak, maka secara hukum putusan ini serta-merta berlaku. Lain soalnya kalau sekali lagi amarnya menyatakan bahwa putusan ini akan berlaku pada suatu hari nanti. Itu berarti kalau ada amar seperti itu, maka putusan ini akan berlaku pada suatu hari nanti. Tapi kalau sebaliknya tidak ada amar seperti itu, maka putusan ini serta-merta berlaku. Bang Margarito, menurut Anda, siapa sajakah pihak-pihak yang diuntungkan dengan keputusan dari MK ini? Kalau untung kan ini mirip-mirip dengan putusan 90 tuh. Orang-orang yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Nah, partai-partai yang semula tidak memenuhi syarat sekarang ini bisa jadi memenuhi syarat. PDIP misalnya di Jakarta ini sejauh yang dapat saya katakan, dia dengan putusan ini memenuhi syarat untuk mengajukan calon. Senang atau tidak, suka atau tidak. Ini sama mirip-mirip dengan 90 kan, ubah ini. Ini ubah syarat kan. Waktu itu kan perdebatan saya diserang macam-macam tuh. Ada macam-macam mengatakan bahwa ini Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah ini sama ini. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi juga mengubah syarat. Nah sebenarnya secara konseptual syarat ini harus diatur dalam undang-undang, dan kalau diatur dalam undang-undang itu kewenangannya pembentuk undang-undang, dalam hari ini ada DPR dan pemerintah. Tapi kan sistem hukum kita memberikan juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi mengatur lain dari yang bukan mengatur lain ya. Sistem hukum kita tidak memberikan cara untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang kita nilai melampaui wewenang mereka atau mengambil alih wewenang lembaga lain-lain. Dalam hal ini terbentuk undang-undang. Ini sama persis dengan secara substansial, sama persis dengan putusan 90 dulu yang orang kritik-kritik itu. Ya pada waktu itu saya berdiri di putusan 90. Dan ini sama ini. Ya begitulah sobat-sobat ngabarin kabar teka kabar. Sudah dengarkan? Senyum sumeringah Hasto atas keputusan ini, juga Adi Prey. Kita tunggu aja lah kencengnya Ibu Mega bersuara serta rektor-rektor. Ini MK diacak-acak lagi Bu Mega sama Pak Jokowi. Ya enggak lah. Ini kan sama. Artinya MK ngerubah undang-undang sama saat waktu dibilang Pak Margarito itu kan putusan 90 itu sama. Emang kewenangan mereka yang rubah undang-undang gitu. Ya janganlah asal tuduh ke sana kemari cawe-cawe Presiden Jokowi. Berat fitnahnya. Ayo dong, demo lagi tuh MK. Ya kalau menguntungkan PDIP, Ibu Mega, Rektor, Anies, atau siapa lagi, Rocky Gerung, Repli Harun. Kalau nggak menguntungkan mereka, ya mereka tersenyum. Nggak bakal kecewa lagi. Aduh. Kita ini warga biasa, cuma lihat aja. Ya itulah kemunafikan politik para politisi. Ya yang mereka yang diuntungkan ya senang,
Yang nggak diuntungkan ya merana, nyerang ke sana kemari. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.